Yo teman-teman, halo, selamat datang di podcast Atap Kosan. Kalau Pirsa Besari punya atap negeri, kalau kita punya atap kosan. Kali ini gue udah sama salah satu teman gue ya. Teman gue dari kampus UIN, dia jurusan sastra Arab, namanya Al-Ghifari. Nama saya Muhammad Al-Ghifari. Mungkin pertanyaan basa-basi dulu ya kali. Boleh. Apa kabar, Ki? Basa-basi yang basi ya mungkin. Baik, alhamdulillah. Karena kalau nggak baik nggak bakal di sini mungkin ya. Siapa tahu ada yang nggak baik itu. Apakah itu berasal dari hati atau apa gitu? Oh. Ke ranah pribadi mungkin itu ya. Cuman ya emang dilihat dari fisik mah baik ya, cuman kalau di hati mah nggak ada yang tahu. Nggak tahu hancurnya gimana kan? Nggak kelihatan maksudnya. Emang sehancur itu? Enggak, sebenarnya enggak. Cuma peribahasa aja itu malah. Lanjut mungkin. Mungkin teman-teman kali ini kita, karena Algi ini basicnya sastra dan kuliah di jurusan sastra Arab juga, mungkin kita akan ngebahas sedikit tentang sastra gitu ya. Kalau menurut lo nih, sastra itu bisa dibilang di mata orang awam itu apa sih? Kalau kita lihat pakai kacamata orang-orang yang belum tahu tentang sastra, mungkin sastra tuh ya apa ya? Bagaimana orang membuat kata-kata yang indah. Hanya sebatas itu mungkin ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata orang-orang sastra sendiri, sastra tuh punya makna yang begitu luas, tentunya kaya juga. Kalau kita lihat dari sejarahnya, mungkin sastra terlahir karena imajinasi yang tinggi dan keinginan untuk membangun dan menjadi pedoman. Jadi istilahnya bukan cuma kata-kata indah, tapi punya makna terdalam mengenai hidup. Punya makna terdalam mengenai hidup. Karena sastra kalau kita lihat dari bahasa, etimologi, kalau kita anak-anak mahasiswa tahu, itu sas dan tra itu pedoman kalau kita lihat. Jadi alat yang menjadi pedoman hidup kita. Kalau kita lihat dari bahasa Sanskerta. Gitu. Secara terminologi itu sastra tuh banyak ya, terutama dari nanti dulu ya. Berarti kalau menurut kalau untuk pandangan orang awam, singkatnya berarti sastra tuh bagaimana seseorang mengutarakan kata-kata menjadi indah. Iya, kata-kata indah lah sastra itu. Oh, intinya gitu. Nah, intinya gitulah ya. Kalau orang awam melihat sastra itu gimana sih? Coba terusin. Kalau menurut terminologi sastra itu gimana sih? Iya, kalau terminologinya banyak sih. Maksudnya setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, mungkin kalau dikutip dari Pak Sapardi Djoko Damono yang banyak puisinya yang bagus-bagus ya, itu sastra tuh bagaimana mengungkapkan perasaan kita, apa yang terjadi dengan medium bahasa. Singkatnya gitulah, bahasanya mungkin agak berbeda, tapi yang saya pahami dari kata-kata beliau adalah bagaimana seseorang mengungkapkan perasaannya. Jadi ekspresi manusia dengan medium bahasa. Ekspresinya apa aja, sedih, senang, dan yang lainnya. Kalau kita ambil dari kutip. Mengungkapkannya itu bebas mengungkapkan ke siapapun. Maksudnya dalam konteks sastra, ya bebas. Misalkan ada mengungkapkan ke pacar gitu. Jelas itu mungkin zaman dulu atau enggak lah, banyak orang yang mikir itu sastra tuh kebanyakannya buat romance aja gitu. Iya sih. Iya. Gue juga mungkin orang-orang awam di sana juga melihat sastra tuh kayak buat mengutarakan kata-kata romantis gitu ya. Tapi sebenarnya sastra tuh apa maksudnya? Apakah hanya buat romantis saja atau gimana? Nah, jadi kembali ke tadi penjelasan di awal, jadi pedoman hidup. Sastra tuh bisa jadi alat untuk mengkritik seseorang, mengkritik kehidupan orang lain,
mengkritik pemerintah dan mengkritik segalanya lah. Itu alat pertama. Dan kedua juga menjadi pedoman bagaimana kayak ternyata ada makna tersendiri, punya filosofis dalamnya, kayak mungkin bagaimana senja terbenam di sore hari yang kita nikmati. Sekarang kan kayak gini, oh maksudnya senja yang terbenam itu apa? Keindahan yang bakal hilang gitu. Kayak gitu. Jadi ada makna-makna tersendiri lah. Senja terbenam ya keindahan yang hilang. Kita nikmati senja tuh, indah amat ya gitu. Ada maknanya kan, nah gitu. Berarti peristiwa apapun kalau di sastra itu mempunyai makna terdalam. Seperti gitu. Jadi menurut sastra segala peristiwa apapun bisa mempunyai makna. Intinya kayak gitu. Tapi kalau lu nih kan, lu kan jurusan sastra Arab lagi. Kenapa lu ngambil jurusan sastra? Ya gimana ya? Ini mungkin ngambil historis ya, sejarah. Gua ngambil ini karena pertama dulu tuh alhamdulillah alumni pesantren ya. Alhamdulillah. Mungkin ya, alumni pesantren. Jadi pas di pesantren tuh kita bingungnya tuh kayak apa sih yang gue punya, basic apa sih yang gue bakal lanjutin ke depannya gitu. Gak punya hal lain selain ya bahasa Arab. Tapi di sisi lain gak mau juga jadi guru gitu kan, namanya pesantren, alim jadi ulama gitu kan, seorang alim jadi ulama, terus ya jadi pengajar lah. Nah di situ kayak belum cocok lah kalau buat jadi pengajar. Akhirnya alternatif cari yang berbahasa Arab atau yang mengandung Arab tapi yang bukan jadi guru. Akhirnya direkomendasiin lah sama ustadz saya buat masuk sastra Arab karena sastrawan tuh bukan guru, jadi ya masuk sastra Arab gitulah. Jadi alasan lu tuh karena lu udah basicnya bisa dibilang Arab banget lah. Jadi ya nggak gitu juga cuman ya nggak apa-apa. Ya bisa dibilang Arab lah, basicnya Arab, sebelumnya dari pesantrennya Arab. Jadi lu memilih buat kuliah Arab, dan karena lo gak mau jadi guru, lo ngambilnya sastra Arab, bukan pendidikan bahasa Arab. Tapi kalau di sastra nih kan banyak ya tokoh-tokoh sastra. Kalau tokoh sastra favorit lo siapa? Satu atau boleh beberapa? Beberapa boleh, alasannya. Oke, mungkin pertama Mahmud Darwis. Mahmud Darwis tuh seorang sastrawan dari Palestina. Beliau mengemas beberapa puisinya untuk mengkritik Palestina. Bukan mengkritik Palestina, maksudnya mengkritik Israel yang menduduki Palestina. Jadi beliau pejuang Palestina. Jadi dia mengkritik Israel dengan cara sastra. Iya. Dengan bahasa. Ada satu karyanya, mungkin sekalian sama karyanya, itu Akhinu ila khubzi ummi. Aku rindu roti ibuku. Secara etimologi, secara bahasa kalau kita artiin dalam kamus itu kayak gitu. Cuman arti mendalamnya, roti ibuku tuh bukan roti ibuku, tapi tanah airku. Jadi aku tuh rindu tanah airku. Jadi kerinduan tanah air Palestina yang dulu makmur tanpa ada peperangan, tanpa ada yang kayak gitulah, yang sekarang mungkin tahu sendiri ya, genosida yang wah gila, kayak bukan manusia lah. Dan satu lagi Nizar Qobani. Ini yang dari Arabnya langsung ya, Nizar Qobani. Tapi masih sastrawan yang sama? Bukan, beda lagi. Maksudnya ini era-era modern mungkin ya, setelah era-era modern lah. Itu Nizar Qobani. Nah kalau Nizar Qobani, yang saya suka dari puisinya itu tentang gozalnya, tentang romantisnya. Asyhadu alla imra'ata illaki. Iyaki apa ilaki lupa. Pokoknya aku bersaksi tiada perempuan selain kamu.
yang aku cintai. Maksudnya gila sampai segitu tuh, kayak dalamnya tuh banyak sih puisi-puisi yang dinikmatin, cuman ya bagus nih bahasanya, cuman nggak hafal karena emang bahasanya ya beda bahasa dari kita. Kalau bahasanya sama mungkin ada beberapa yang kita hafal gitu. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan karyanya ya bagus-bagus dan indah-indah lah bahasanya. Mungkin kalau dari karya kedua sastrawan tadi, ada gak kata-kata yang benar-benar membuat lo, wah sastra tuh ini banget ya, dari kedua sastrawan tadi? Nah mungkin dari punya mana yang dalam banget ya sastra tuh? Dari Mahmud Darwish mungkin ya, karena beliau sastrawan yang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan gitu. Bukan mendedikasikan hidupnya ya, maksudnya ya melakukan perjuangan menggunakan sastra, medianya sastra. Melakukan apa, perlawanan? Iya, perlawanan dengan sastra. Jadi kan sangat berkesan lah untuk kita, kayak wah ini ternyata sastra tuh bukan cuman permainan untaian kata gitu, tapi jadi perjuangan yang dikenal sampai seluruh dunia mungkin ya. Buktinya sampai ke Indonesia kan. Tapi kalau kata-kata dari Mahmud Darwish yang paling lu inget tuh apa? Yang wah kata-kata ini punya makna yang dalam banget. Selain tadi ya, selain aku cinta apa? Iya, roti buku. Ada, saya lupa lagi, tapi kata-katanya banyak yang romantis juga sih. Lupa secara diksinya kayak gimana. Secara secara jabarnya aja. Mungkin ada namanya karyanya dia tuh perempuan Yahudi yang saya cintai atau apa ya, lupa lah, pokoknya ada lah yang berkesan, cuman saya nggak tahu diksinya lah. Tapi Mahmud Darwish ini merupakan sosok sastrawan yang melakukan perlawanan terhadap Israel dengan cara sastra. Ya, dengan medianya sastra. Mungkin itu ya tokoh sastra favorit lo kalau dari luar. Nah, kalau dari Indo ada gak favorit? Passapardi Djoko Darmono. Favorit karyanya Hujan di Bulan Juni, dan alhamdulillah saya juga udah pernah beli bukunya yang Hujan Bulan Juni. Lumayan menarik ya, karena Hujan di Bulan Juni itu sampai dibuat novel, puisinya dibikin novel, terus dibikin musikalisasi puisi juga. Filmnya juga ada. Oh iya, filmnya juga sampai ada juga. Nah, itu spektakuler lah. Gila, menakjubkan. Mungkin bisa dibilang gue juga suka sih sama Passapardi Djoko Darmono. Kayak saking dalamnya mungkin ya. Jadi gue juga agak ngerti apa yang dimaksud sama dia. Pokoknya tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Terus apa lagi? Tertitipkannya rindu pada. Iya, maksudnya hujan. Apa artinya? Mungkin saking dalamnya gitu ya, sampai gue nggak ngerti apa maknanya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Apalah gitu ya, seperti kata yang tidak diucapkan kayu yang kepada api yang menjadikannya abu. Maksudnya apa coba kan? Iya, kata yang tidak diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Apakah cinta yang tak terbalas? Mungkin hanya bisa diartikan oleh sastrawan juga atau enggak? Atau itu bisa diartikan dengan masing-masing perspektif seseorang? Itu. Jadi semakin bagus karya sastra itu yang mempunyai arti luas. Jadi semua subjektif lah. Banyak orang yang punya pandangan, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, oh ini. Nah itu semakin kaya pemaknaan, semakin bagus. Semakin dia mempunyai makna yang banyak, semakin bagus. Jadi mahal lah. Oh mahal nih gitu. Beda-beda artinya. Jadi menurut lu kayak gini, menurut gua kayak gimana. Oh, menurut dia beda lagi. Itu kaya dan itu mahal.
Main menarik ya. Kalau yang simple mah umum lah. Kayak misalkan ini yang apa? Kuhidangkan kopi terpahit untuk kenangan yang termanis misalkan. Ini kan udah biasa gitu ya. Oh, kopi pahit, kenangan manis ya udah biasa lah. Jadi teman-teman, teman gue Algi ini bisa dibilang cukup aktif di kampus, sama cukup aktif ikut perlombaan juga. Jadi perlombaannya pun nggak jauh-jauh dari ya penulisan, ya dari sastra gitu. Dia pernah juara 1 lomba apa? Cipta baca puisi di UIN Serang. Yang kedua juara 1 apa? Qiraatus Syari. Iya, Qiraatus Syari pembacaan puisi. Juara berapa? Juara 2 itu. Oh, juara 2. Itu di Jogja ya? Sama di Serang. Kalau yang di Jogja? Di Jogja sih cuma 10 besar. Oh. Nggak pernah masuk. Nggak apa-apa, itu kan it's wrong. Itu kan juga udah bagus. Iya, ngeliat aduh masih 10 besar. Apalagi lu bisa dibilang salah satu perwakilan dari kampus. Iya, bisa dibilang ya, walaupun ya bisa lah. Ya kan, tapi kan kenyataannya kayak gitu kan. Paling yang juara 1 teh yang takdimul kisah kalau dalam bahasa Arab tuh. Jadi storytelling kalau bahasa Inggris, kalau di kita tuh ya cerita we gitu. Iya kan, kayak ada actingnya gitu. Acting, terus kita harus bisa segala. Bisa retorika, harus bisa blocking. Iya, mimik wajah juga harus diperhatiin kan. Nah, kalau lu nih, kalau di dalam proses pembuatan kayak karya gitu, proses penulisan, lu kalau dalam proses penulisan atau bisa dibilang proses kreatifnya itu gimana sih mulainya? Tentunya tulisan yang baik itu berawal dari bacaan yang bagus. Jadi tidak ada penulis yang tidak sering membaca. Simpelnya kayak gitu lah. Jadi ketika kita pengen banyak nulis kayak kreatif atau segala macam, kita juga harus mengusahakan diri kita untuk gemar membaca. Seminimalnya ya nggak jarang-jarang banget lah gitu. Seminggu 2 kali 3 kali lah gitu. Yang penting hitungannya ya cukup dibilang sering lah dibanding jarang ataupun tidak. Ada banyak orang yang nggak pernah baca tapi mereka pengen jadi penulis yang baik atau yang bagus, dan mereka tuh mengedepankan namanya popularitas. Jadi banyak orang yang menulis tuh mengejar popularitas gitu, tapi tidak memikirkan apa sih yang dicari selain popularitas. Itu awal ya, mungkin banyak lagi. Terus karena emang menulis itu emang harus butuh jam terbang. Jadi nulis tuh ya nggak sekali nulis langsung bisa, enggak. Jadi nulisnya ngacak-acakan dulu, diksi katanya masih kurang bagus, masih jelek, masih kayak gimana, akhirnya lama-kelamaan bagus. Jadi harus berpengalaman lah ya. Iya, jam terbang lah kalau bahasa kerennya. Jam terbang. Cuman ada lagi nih sebenarnya yang agak menarik ya. Orang tuh ada 3 faktor yang sangat memungkinkan orang terdorong untuk menulis. Pertama, itu jatuh hati. Ya kan? Kayak pengen nulis aja gitu. Seminimalnya kalian suka nulis SW kan? Betapa cantiknya rembulan di malam hari gitu. Senyummu menggambarkannya gitu kan. Jadi ya romantis. Kayak gitu kan, itu sebenarnya udah sastrawi sebenarnya walaupun ditulisnya di SW kan. Gitu. Bukan kode-kode. Iya, kode-kode kayak gitu. Nah, itu terdorong karena jatuh hati kan. Setiap hari dia bikin SW tuh ya. Kayak SW. Muji-muji ceweknya terus kan, itu dorongan yang sebenarnya nggak tahu nih, tiba-tiba terdorong aja jatuh hati. Nah, yang kedua itu kebalikannya, putus. Iya bener, patah hati. Jadi kita terdorong buat kreatif tuh ketika patah hati. Lagi galau nih, gelisah nih, kayak
kenapa ya gue ditinggal gitu. Apa kayak gimana gitu. Terus gue banyak salahnya, banyak penyesalan, ditulis nanti sama dia. Tulis kayak malamnya, karena kadang ini mungkin ini ya. Itu tuh bentuk dari dia mengekspresikan atau bercerita pada diri sendiri. Jadi menulis tuh menurut saya sendiri ya, pribadi, pandangan pribadi, menulis itu seni berbicara dengan diri sendiri. Jadi ya, jadi ketika kita emang nggak punya temen, nggak punya tempat untuk cerita, nggak punya siapa-siapa buat cerita, nulis. Kalau kalian nggak punya tempat cerita, kayak pokoknya nggak ada someone to talk ya mungkin ya kalau kita bilang, nulis. Karena ketika kamu udah nulis unek-unek kamu, rasa sakit kamu, itu perlahan-perlahan itu bakal ngilang. Jadi kayak udah lega gitu. Tulisin rasa sakitnya, tulis, lega. Ini tips sih buat orang-orang yang baru patah hati dan nggak tahu mau cerita ke siapa. Cerita ke teman suka diledekin kayak, apa sih lu gitu. Patah hati doang ngerusak segalanya. Terus bilang ke orang tua. Ya, kayak temen gue juga. Iya, siapa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya. Siapa emang? Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Siapa tahu ada. Nah, ini tipsnya gitu kan. Ke orang tua malu juga. Kayak, alah cewek masih banyak, lu sama cewek juga kalah gitu. Maksudnya, ya masa sama cewek doang nangis ya atau kayak gimana. Ini tips nih. Patah hati itu bakal terdorong dan jangan sia-siain potensi itu. Momennya itu buat kreatif tuh. Yang ketiga, faktornya pekerjaan. Jadi kalau emang kalian udah penuh, udah jadi job, hobi dan pekerjaan, itu pasti kalian terdorong. Ya mau gimana lagi, orang cari duitnya di situ ya. Kalau itu mah udah apa ya, emang kewajiban. Nah itu, jadi 3 faktor yang menurut saya pribadi itu terdorong secara tidak langsung ya. Tadi kan ada 3 faktor ya, 3 faktor membuat seseorang jadi lebih kreatif lah. Ya, terdorong buat kreatif ya. Terdorong buat kreatif lah. Udah jatuh hati, patah hati, sama faktor pekerjaan. Mungkin kalau jatuh hati, gue bukan setuju. Maksudnya gue bisa ngerti lah gimana dia jadi lebih kreatif. Kalau patah hati sih gue masih bingung maksudnya. Kenapa dia bisa menjadi lebih kreatif? Padahal kan ketika seseorang patah hati, malahan dia jadi malas buat ngapa-ngapain gitu. Kalau menurut lu gimana? Ini pandangan pribadi mungkin ya. Nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena bingung juga ya. Jadi emang kebanyakan orang kalau lagi patah hati tuh ya murung, terus sedih, galau kayak gitu. Yang malas ngapa-ngapain lah. Bahkan yang kewajiban prioritasnya makan, itu kan kewajiban ya, primer. Dia nggak makan. Jadi mogok makan gitu ya. Terus segala macam lah, udah ngurung lah gitu. Pengalaman pribadi aja gitu. Enggak juga. Aduh, tertawanya terlalu tinggi nih, kelihatan nanti. Aduh. Apa? Jadi mungkin karena banyak kata-kata yang nggak terucap, mungkin banyak kata-kata yang tidak terluapkan ke banyak orang, itu akhirnya tulisan adalah alternatif buat seseorang menulis gitu. Atau seseorang mencurahkan isi hatinya gitu. Jadi makanya terdorong buat kreatif. Atau mungkin ketika seseorang patah hati juga bisa menggambarkan dia kembali ke romantisme. Maksudnya romantisme mengingat masa-masa pacarannya lagi. Ya mungkin bisa jadi ya, karena kalau kata Papa Pidi Baik ya, rasa sakit itu karena kamu nikmati, ya ingat. Rasa sakit itu karena kamu nikmati. Jadi banyak orang yang bukannya nggak mau move on, kok ngomongin ini ya nggak apa-apa ya. Nggak apa. Mereka tuh bukannya nggak mau move on sebenarnya. Mereka tuh masih di fase meromantisasi kegalauan. Gitu. Padahal orang yang digalauin mah udah bahagia gitu ya kan, bahagia tanpa lu. Nah, cuman lu kenapa meromantisasi kegalauan? Karena emang ada fase di saat itu tuh yang
emang harus diterima gitu. Emang rasa sakit tuh nggak boleh dihilangkan. Alhamdulillah saya juga udah nulis ya. Ini nih bagian dari toxic positivity. Bagaimana kita memaksakan diri kita untuk selalu berpikir positif. Padahal rasa sakit itu sedih, galau, kecewa tuh emang harus kalian rasakan dan terima. Jadi harus diterima, nggak boleh saya nggak sedih padahal dalam hati kayak ya Allah galau amat sih ditinggal dia gitu kan. Tapi itu dan mungkin bisa dilihat di bias narasi, ada di Instagram saya udah tulis apa bias narasi itu aja tulisan-tulisan tentang sastra ya, kayak puisi-puisi terus curahan hati saya mungkin di situ ada. Itu merupakan karya kecil lo ya? Iya. Yang nggak bisa dibilang kecil juga sih. Lumayan effort lah bikinnya ya. Mungkin suatu saat nanti akan besar. Amin. Terus tadi jadi banyak orang yang terdorong buat nulis. Bingung emang kadang orang teh nggak punya siapa-siapa, ke orang tua nggak deket, keluarga saudara juga nggak deket. Ya temen juga kan udah beda-beda kan ya. Yang dulunya kita deket, sahabatan terus nih, tiba-tiba ya punya pacar gitu mungkin ya. Terus tiba-tiba sibuk sama yang lain kan. Jadi ya masing-masing. Ya kan kita bingung juga mau minta tolong, suka nggak enak kan. Akhirnya ya buat nulis gitu. Alternatif lah. Jadi kegalauannya tuh dicurahkan dalam bentuk tulisan. Hujan kumaya, kan karena hujan kita pindah ke tempat lain dulu. Ya teman-teman, kita kembali lagi karena tadi sempat hujan karena kita syutingnya di atap ya. Outdoor ya mungkin. Di outdoor. Jadi kalau hujan kita dulu. Mungkin kita lanjut kali ya pembahasannya. Sampai mana tadi? Cukup sampai di sini mungkin. Kita obrolan baru lagi aja kali ya. Iya boleh. Pembahasan baru lagi. Kan lo tuh bisa dibilang udah cukup banyak lah ya nulis-nulis. Ya. Nah dari semua tulisan lo, mana yang favorit? Mungkin yang udah dilombain atau yang di IG bias narasi. Ada pernah favorit sih karena itu jadi juara juga ya. Ada apa ya, lupa namanya teh, tapi tentang kritik pemerintah, judulnya Kicau untuk yang Kacau. Kicau untuk yang kacau. Iya, jadi itu tuh merefleksikan bagaimana kekacauan yang ada di Indonesia. Itu tuh pas lu lomba tau? Lombanya tentang patriotisme sebenarnya. Cuman karena kritik terhadap negara itu kan bagian dari patriot juga, maka dilombain lah. Kicau untuk yang kacau. Itu bentuk puisi. Saya pakai metafora kicau karena kicau itu sebenarnya nggak cocok ya buat manusia, ya kan? Cuman dipakai karena ngerasa kita tuh rakyat, masyarakat tuh dianggap oleh pemerintah itu seperti ya hewan peliharaan lah, gitu. Dikasih makan ya untuk diperas, gitu. Kalau sapi mah dikasih makan untuk diperas gitu. Nah, itu makanya sebenarnya banyak metafora yang di dalamnya. Gitu. Mungkin bisa disebutin baitnya yang apa yang paling favorit atau yang paling mengkritik? Ada apa ya, lupa ter. Otaknya beku, hatinya telah mati, pikirannya jongkok, egonya terus berdiri. Artinya itu apa? Artinya apa Bang Jago? Boleh dideskripsiin masing-masing mungkin ya. Jadi hatinya beku itu kan bisa lah, berarti udah nggak punya hati sebenarnya. Jadi adanya hati itu ya sebenarnya cuma pajangan aja gitu, nggak punya fungsi gitu. Ya otaknya gimana ya, udah beku, udah nggak bisa, ya mati aja lah gitu. Ya pikirannya jongkok, egonya tetap berdiri. Mungkin bisa
bisa di apa? Ya di bed itu tuh bisa merepresentasikan apa orang-orang yang di pemerintah, pejabat ya, kayak gitu. Pikirannya jongkok. Sebenarnya itu tuh ya metafora juga gitu. Maksudnya perumpamaan juga. Sebenarnya ya nggak jongkok-jongkok gitu. Sebenarnya pikirannya ya tinggi gitu. Tinggi, cuman ada jongkoknya ketika ya mereka berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Jadi udah pikirannya udah nggak luas lagi, jongkok. Jadi kayak oh ini punya gua, ini kebijakan yang menguntungkan saya, jadi saya akan ambil ini. Egonya yang terus berdiri gitu. Kebalik, harusnya egonya yang jongkok. Terus Pikirannya yang berdiri, maksudnya pikirannya yang tinggi gitu. ini kan pejabat-pejabat luar sana kebalik gitu. Gitu. Jadi dimetaforain lah. Karena ngikutin diksi kata yang pertama ya juga. Otaknya beku, hatinya telah mati. Terus jongkok, berdiri gitu. Ya, biar ada kesan estetik lah mungkin gitu ya. Jadi I ada itu. Ada rima lah. Ada rima ya. Kalau nge-rap kan pakai rima lebih enak kayak gitu. Jadi itu merupakan tulisan lo yang favorit lah ya. Ya berkesan karena Puisi yang berjudul Kicau. untuk yang kacau. Iya. Oke, mungkin Ki, ini pertanyaan penutup ya, pertanyaan terakhir. Mungkin rencana lo ke depan apa maksudnya? Apakah lo benar-benar mau jadi seorang penulis atau mungkin lo jadi sastrawan? Jadi mungkin jadi seniman, banyak juga kan Iya. lulusan sastra menjadi seniman itu. Mungkin secara planning hidup mungkin belum sejauh itu ya. Cuman ada keinginan buat jadi diplomat sebenarnya. Jadi pengen jadi apa ya, sastra tuh mediumnya gitu. Jadi karena saya cukup punya pengetahuan di bidang merangkai kata supaya lebih indah, supaya lebih ngena, akhirnya didiplomasiin gitu. Jadi mungkin arahnya lebih ke politis ya, di sastra ke politis ya nggak apa-apa. Itu ya planning jauh lah sebenarnya. Planning kedua ya pengen lebih mendalami lagi apa itu sastra Arab gitu. Jadi pengen kalau dikasih rezeki sama Allah buat S2 mungkin gue mau ngambil itu gitu buat memperdalam. Dan di samping S2 itu kemungkinan saya bakal nerbitin buku lah karena sebenarnya naskah udah ada ya, cuman belum pada tahap yang pengen diterbitin gitu. Jadi rencana lu mau jadi diplomat tapi dengan mediumnya sastra. Iya, mungkin lebih menarik mungkin gitu. Dan lu juga rencana mau ya mungkin masih jauh kali ya, mau nerbitin buku, tapi semoga cepet bisa nerbitin bukunya lah ya. Karena kenapa belum di tahap yang apa ya, nyerahin naskah ke penerbit tuh karena apa ya, puisinya tuh masih genrenya tuh apa ya, random. Iya random, jadi ada yang sedang jatuh cintanya, ada yang patah hatinya, ada yang politiknya. Jadi kalau dijadiin buku tuh bingung gitu. Jadi makanya pengen misah-misahin dulu. Oh ini ternyata yang jatuh cinta tuh baru 30 puisi gitu. Oh yang patah hatinya 40 gitu. Gitu-gitu. Jadi pengen diselarasin lah. Idealisnya gitu sih sebenarnya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu pembahasan kita pada kali ini di podcast Atap Kosan. Kalau Firsa Besari punya atap negeri, kita punya atap kosan. Sama teman gua Algi yang merupakan bisa dibilang sastrawan, calon sastrawan Amin ya. Meskipun rencana kedepannya mau jadi diplomat ya. Ya mungkin ya itu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di podcast Atap Kosan selanjutnya.